Assalamualaikum Clicker Plus Minus. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya ya. Dan doakan forum belajar ini membawa berkah dan kebaikan. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita sama berdoa. Dan jangan lupa tetap meningkatkan kewaspadaan diri terhadap risiko yang mungkin timbul atas aktivitas keseharian kita. Jaga imun, tingkatkan iman, tetap perkokoh persatuan dan kesatuan. Pada episode kali ini kita akan membahas kiat mengikuti UKW jenjang madya. Namun sebelum itu mari kita simak pidato sambutan tuan rumah. Atau kalian bisa skip ke menit 15.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati Bapak Jamalul, Dewan Pers Indonesia, datang dari Jakarta, Pak Agung Prabowo dari UPN. Memang betul Pak, saya sedikit banyak tahu cerita tentang Universitas Veteran ini. Bahkan dulu kalau mau masuk sekolah ini harus ada rekom bahwa keluarga veteran dulu. Pertama saya membuka pembicaraan dengan Pak Jamalul, bertanya apa beda uji dan ujian. Kalau ujian saya bilang ini deskripsi saya nih. Kalau ujian itu ada lulus nggak lulus. Tapi kalau uji itu level. Jadi nanti kalau kayak ayam geprek kita ada level 6, level 7, level 8, level ini akan ketahuan kompetensi peserta gitu kan, bukan lulus atau ini justru harus ditambah cabai misalnya, apa harus dibenahi lagi gitu. Saya ingin mengulas ini dari kok enggak ada trainingnya gitu Pak, langsung diuji. Ada. Nah, kalaupun nanti dibutuhkan training itu Pak, tapi dari lembaga resmi Pak ya, bukan men-training sendiri. Ya, di training dengan lembaga yang ditunjuk oleh Dewan Pers, bukan organisasi tertentu Pak, tapi Dewan Pers. Pemda nggak apa-apa Pak membiayainya. Dan kita mau juga MOU bisa dengan Biro Humas protokol, bisa juga dengan Kominfo. Jadi nanti kita yang membiayai. Ini demi menghormati profesi yang sangat mulia ini. Kalau kata Bapak Luhur kemarin waktu HPN, saya bilang ini mulia profesi ini. Kita beralih sedikit ke kenapa kita perlu diuji. Apakah ini sebagai cara kita untuk menambah CV kita, kurikulum vitae kita, atau memang kita ingin menjadi lebih profesional? Nah, apa penyebabnya ini di Indonesia sejak reformasi, sejak surat izin usaha penerbitan itu menjadi sedikit longgar, bukan sedikit longgar, longgar banget. Kenapa ini penting? Ada hal lain di mana negara kita tidak cukup kuat untuk mempertahankan seperti di Amerika misalnya tentang kebebasan membuat akun. Iya, Pak. Di Amerika itu seorang Donald Trump saja nggak bebas gitu untuk ngawur gitu, Pak. Untuk membuat testimoni atau berita yang berunsur sara. Seorang mantan presiden, Twitternya dicabut, Facebooknya dicabut. Kalau di Indonesia Pak dia bikin lagi Pak pakai akun bodong. Di Amerika nggak bisa, maka Donald Trump sekarang udah viral kan. Nah ini juga perlu Pak kita bicarakan dengan Kominfo tentang kok mudah sekali si provider itu kasih SIM card sehingga dia bisa bikin akun sakarpe Pak.
epicentrum persoalan, Pak. Dari kebebasan bersuara itu, saya nggak ngomong kebebasan berpendapat, tapi ini kebebasan bersuara. Jadi memang kalau kita mau membenahi, setelah wartawan kita kompetensinya sudah layak dan teruji, negara juga memperbaiki, Pak. Bagaimana orang bisa bikin email sehari 5 gitu. Orang bisa beli SIM card 100 hari, Pak. Ini saya bicara dalam perspektif pemerintah nih, Pak. Yang dalam hal ini gubernur, kepala daerah, dan wakil pemerintah pusat. Ini kan sekedar, kalau untuk mereduksi itu, sebenarnya Kementerian Kominfo yang harus kita berikan input, Pak. Juga gitu. Menambah syarat mungkin. Ini nggak suka sedikit, Pak, ganti nomor, bikin akun, berantem di media, ganti akun. Ini salah satu dari perspektif pemerintah ini. Maka timbul pemikiran, sumber berita bisa sama. Sumber berita itu bisa sama. Tapi cara penyajiannya berbeda. Ada yang hiperbol, ada dengan gaya bahasa ironi. Izin ya Pak Agung, ya, ini saya tertarik ini karena bangga banget saya acara ini terselenggara. Saya tadi tanya, ini biaya dari mana? Dewan Pers. Pemda mau juga membiayai gini, lebih masif lagi maksudnya. Wartawannya dipungut nggak? Saya tanya tadi. Enggak, karena tapi terbatas 54. Ini mungkin semata-mata anggaran Dewan Persnya yang terbatas. Ini penyajinya amatir atau profesional, terlihat tuh dari gaya bahasa yang ironikah, gaya bahasa hiperbol, atau dengan gaya bahasa menggiring opini. Ada juga. Padahal bukan tugas kita membuat opini itu. Tugas kita ini menyampaikan berita dengan narasi yang benar, dengan sumber berita yang akurat. Bukan mengopini. Sekarang udah gak ada lagi, Pak Jamalul, Pak Agung, judul koran yang selalu diduga. Saya bilang, hentikan dong diduga. Diduga bisa siapa saja. Ini hanya sekedar menghindari undang-undang ITE. Diduga. Bisa. Semua orang bisa diduga. Di semasa udah nggak lagi, Pak, itu. Udah jarang sekali orang ngomong diduga. Kalau ditanya kepepet, ada yang lapor ke polisi, iya itu kan dugaan saya katanya. Nah, alhamdulillah, Pak, artinya ada satu persepsi yang sama bahwa nama baik dari orang yang teropini atau yang orang diopinikan ini adalah juga harus dijunjung tinggi. Maka ada kode etik misalnya jurnalistik, Pak. Ada skill bagi wartawan. Tapi ada estetika. Kadang kode etik jurnalistiknya sudah masuk, cek recheck, tapi cara penyajian yang tidak berestetika, Pak, ya remuk juga. Bisa mengandung sara, bisa mengandung hal-hal yang memancing ketidaknyamanan. Bapak Jamalul, Pak Agung, dan kawan-kawan, saya berharap, tadi kan Bapak bilang sudah ini moratorium dulu ya Pak ini. Persoalan moratoriumnya karena pandemi apa karena biaya? Pandemi ya, tapi zona di sini kan nggak parah yang kayak di Jawa. Maksud saya Pak, yang batal-batal dilaksanakan di Jawa itu di sini saja Pak Jamalul maksudnya. Iya, kan di sini nggak parah Pak, nggak parah. Di sini terkendali Pak COVID, sudah remote-nya sudah ada. Jadi, saya pikir itu mudah-mudahan setelah uji kompetensi ini semua kita mendapatkan manfaat. Amin. Bahwa
Setiap saat kita memperbaiki diri kita, baik sumber berita maupun pembuat berita, penyampai berita, akan memperbaiki pola-pola penyajian, ya, juga dengan cara yang sangat etik dan sangat berestetika. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Dewan Pers, uji kompetensi wartawan di Provinsi Sumatera Selatan dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dokumentasi pembukaan UKW Dewan Pers yang dilaksanakan oleh Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta di Hotel Aston pada 25 dan 26 Juni 2021. Terdapat 10 materi jenjang madya. Agar tidak membosankan, tiap materi akan kami buat satu episode. Materi tersebut meliputi Kode Unit 2.1, memahami dan memastikan penerapan kode etik jurnalistik dan hukum perundang-undangan terkait pers. Kode 2.2, mengidentifikasi atau koordinasi liputan, rapat dengan wartawan muda. Kode Unit 2.3, rapat redaksi, rapat perencanaan dengan wartawan utama. Kode Unit 2.4, menulis berita atau feature. Kode Unit 2.5, membangun jejaring. Kode Unit 2.6, menyunting berita. Kode 2.7, merencanakan liputan investigasi. Kode Unit 2.8, analisa bahan liputan terjadwal, pengayaan hasil konferensi pers. Kode Unit 2.9, merancang isi rubrik. Kode Unit 2.10, rapat evaluasi liputan dengan wartawan utama. Untuk Bapak Edward dan Bapak Ridwan, kami silakan untuk atas panggung. Melihat anggaran Dewan Pers yang hanya 54 orang untuk satu provinsi ini, saya pikir itu bisa memperluas karena jumlah wartawan di Sumatera Selatan ini banyak. Kalau lihat per kabupaten, belum lagi per zona, saya berminat untuk menganggarkan agar semua wartawan kita punya standar kompetensi yang bisa dihitung levelnya dan bakat, minat, kemampuannya ke media bidang apa. Misal nih, kalaupun dia punya keahlian untuk mencari sumber berita yang akurat, tapi dia nggak ngerti IT, misalnya gimana dia mau jadi wartawan online, misalnya kan, ngertinya mesin ketik. Nah inilah yang ingin kita kolaborasikan antara pemerintah provinsi, Kementerian Kominfo, dan juga Dewan Pers, agar wartawan-wartawan yang dilahirkan ini punya kompetensi. Kalau memang sudah teruji pakai UPN, ya UPN. Nah gitu ya. Marker